Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 26 November pukul setengah 7 pagi guys. Ya, jadi bursa belum buka dan gua cuman mau buat video sedikit aja tentang Adaro. Tentang Adaro. Jadi hari ini adalah tanggal kumdet ya guys ya. 26 November 2024 itu kumdet. Kumdet di pasar reguler dan negosiasi. Negosiasi nih. Nah, kalau lu masih pegang saham Adro sampai nanti bursa tutup hari ini, megang itu berarti lu bisa beli hari ini atau yang memang lu udah punya sebelumnya dan lu masih hold sahamnya sampai tutup bursa di hari ini, ya. Berarti lu berhak atas dua hal. Yang pertama adalah dividen. Lu berhak atas, nah ini nih, berhak atas satu dividen Adro yang sebesar lebih dari 30% dari uang yang lu belanjakan. Ya. Jadi lu berhak atas dividen Adro yang sebesar lebih dari 30%. Kenapa lebih dari 30%? Karena kita anggap aja harga saham Adro di harga saham Adro sekarang kan 3.770. Nggak tahu nanti hari ini naik atau turun ya. Tapi lu berhak menerima paling tidak 1.300-an lah, atau 1.200 atau 1.300 lebih. Berarti lu bisa mendapatkan dividen sebesar 1.300 ya, padahal harga sahamnya hanya 3.770. Berarti kan return dividennya, lu berhak atas return dividen Adro yang sebesar lebih dari 30% dari uang yang lu belanjakan. Kalau lu beli di hari ini, atau kalau lu beli di harga 3.770. Kalau yang udah punya di harga 2.000, ya berarti returnnya lebih dari 30%. Itu aja gampangnya. Ya. Bisa 40%, bisa 50%. Yang kedua, lu berhak mengikuti ya PUPS ADI. PUPS ADI atau PT Adaro Andalan Indonesia TBK. Yang secara valuasi murah dan sahamnya kemungkinan besar naik saat listing. Nah, ini naiknya berapa persen gue juga nggak tahu, tapi yang jelas kalau melihat dari fundamentalnya dan kalau melihat dari valuasinya, ini saham murah dan sangat besar kemungkinan naik si Adi ini. Apakah nanti auto reject atas atau tidak, gue nggak tahu. Nah, cuman ada risikonya. Kalau lu beli di harga sekarang, ya, nah ini risikonya. Atau kalau lu punya barangnya, risikonya adalah pada tanggal 28. Nah, ini banyak orang yang belum tahu nih. 2024, saham Adro-nya, uang yang lu belanjakan untuk beli saham Adro berpotensi turun dalam. Biasanya senilai dividennya yang kira-kira 1.300, ya. Jadi masih banyak banget yang masih belum paham hal ini. Pada tanggal 28 November saham Adro berpotensi turun dalam. Ya, bahkan mungkin lu nggak bisa jualan kalau ARB. Bisa ARB, bisa enggak. Jadi nggak ada yang tahu. Yang mau gue kasih tahu begini, ya. Yang mau gue kasih tahu begini. Ini pesan gue guys ya, karena gue buka biar video ini nggak lama-lama juga. Lu ya, jangan terpengaruh oleh berbagai macam orang, karena banyak orang tuh yang pasti akan membuat postingan, kemudian menyampaikan pendapatnya gitu ya. Lu nggak apa-apa dengerin kalau lu memang menganggap bahwa orang tersebut, wah kayaknya masuk akal nih gitu, nggak apa-apa dengerin, tapi lu jangan terpengaruh. Pesan gue adalah begini, yang namanya naik turun saham itu wajar di pasar modal ya. Yang namanya naik turun saham di pasar modal atau naik turunnya saham itu wajar. Tapi lu harus punya keputusan atas diri lu sendiri. Kalau misalkan lu udah beli Adro di harga 4.000, misalkan 3.900,
lu udah membuat keputusan bahwa gua harus beli Adro, gua harus nebus adinya. Ya udah, ketika dia turun ke 3.600 ke 2.000, lu nggak usah panik dan nggak usah ya pusing. Kalau misalkan memang lu udah cut loss, nanti gua harus cut loss nih di tanggal 28 atau tanggal 29-nya ya. Apapun keputusan lu jangan ragu dan jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Termasuk video ini guys, karena guys ya, ketika lu berinvestasi, lu udah harus paham hasil atas keputusan-keputusan yang sudah lu buat. Jadi, sekali lagi guys ya, ini injury time. Itu yang penting di pasar modal dan itu yang paling penting dalam investasi. Lu harus tahu keputusan lu itu nanti menghasilkan apa. Kalau lu beli di harga sekarang, oh nanti ketika ada turun, ya udahlah. Namanya gue juga udah beli di harga atas dan kemudian gue mau nebus adi, ya udah gitu. Kalau lu misalkan nggak beli di harga sekarang, kemudian lu nggak ikut pestanya, ternyata adinya naik, ya udahlah. Memang gua meniatkan keputusan gua nggak beli adinya kok gitu. Kalau misalkan lu nungguin adaronya, wah adaronya gua tungguin nih, nanti dia roboh, baru gue beli ketika di harga bawah. Karena adaronya ini berpotensi untuk naik lagi, mengingat dia akan masuk ke green energy, yang mana green energy itu sebenarnya secara valuasi juga bisa mahal-mahal kalau dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Intinya apapun keputusan yang lu buat ya, jangan terpengaruh orang lain, sekali lagi termasuk video ini, dan jadilah pemimpin atas diri lu sendiri. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.